Oke guys, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini kita mau review Garmin Lily Classic Edition teman-teman ya. Nah, jadi ini Garmin Lily ini memang ditujukan untuk kaum hawa teman-teman. Jadi secara desain ini strapnya terbuat dari kulit guys, dan kulitnya ini lembut ya, halus. Kulitnya bukan kulit-kulitan, ini kulit beneran teman-teman, bagus. Dan di sini ada Italian leather nih tulisannya. Jadi bisa kita asumsikan ini betul-betul kulit asli ya teman-teman ya. Dan untuk ininya dia terbuat dari metal warna gold seperti itu. Jadi ini cukup premium. Nah, layarnya sendiri ini kayaknya nggak bisa diganti strap deh nih teman-teman. Jadi cuman seperti ini aja. Di bagian belakang ada untuk ngecasnya teman-teman. Nah, ini chargernya teman-teman. Jadi chargernya ini bukan magnetik. Jadi kalian harus kayak gini nih, dijepit nih. Tuh. Dijepit ke sini. Nah, modelnya sepertinya, jadi memang agak kurang praktis ya teman-teman ya. Enaknya magnetik aja langsung. Di bagian belakang tentu ada sensor oksigen dan sensor heart rate teman-teman. Dan ini water resistant 50 meter ya. Sudah Gorilla Glass juga. Jadi kalau seandainya ini udah anti gores lah ibaratnya ya. Nggak akan takut tergores teman-teman. Nah, di bagian depan jadi dia ini ketika posisinya off gitu ya. Sebentar, kita tunggu dia off dulu. Nah, ketika off dia tuh kayak ada motif garis-garis tuh. Kelihatan nggak? Nah, ada motif silang-silang gitu teman-teman. Ini mode off-nya. Tapi seperti biasa dia ada gesture sensor. Kalau kita pakai nanti kan dia nyala tuh teman-teman ya. Nah, baru dia kelihatan ininya, kelihatan angkanya gitu teman-teman. Tuh. Baru kelihatan angka. Jadi ini touchscreen. Tapi screennya ini tidak berwarna teman-teman, tuh ya. Jadi dia cuman datar aja, tuh, tidak berwarna teman-teman. Jadi nggak kayak smartwatch yang lain yang berwarna gitu kan. Kalau ini nggak, standar aja dia tampilannya, betul-betul klasik. Ini ada keuntungannya teman-teman, dengan layar yang sederhana seperti ini masa waktu pakai baterai itu bisa lama. Beda dengan jam yang berwarna gitu ya, yang smartwatch itu. Itu kalau itu kan baterainya paling 3-4 hari. Kalau ini bisa tahan seminggu teman-teman, karena layarnya bagus, karena layarnya simple. Tuh, layarnya simple gini doang. Nah, di bagian pinggir ini nggak ada tombol sama sekali, jadi dia murni diatur oleh touchscreen. Di sini kalau teman-teman lihat kayak ada bundaran, ini adalah tombol back-nya atau home. Nah, ini tampilan utama. Dari tampilan utama ini ya tentu bisa kalian atur ya. Watch face-nya ini bisa diatur. Ini yang seperti ini aja. Kalau kita geser ke kiri ke kanan ini sama aja teman-teman. Dia akan masuk ke My Day. Jadi di sini akan terlihat dalam hari ini kita berapa langkah, terus intensity minute-nya, tuh ya, berapa menit kita bergerak, dan kalorinya ada. Kalau kita pencet, dia baru detail my step-nya nih. Tuh, weekly-nya gimana, kalori yang terbakar. Nih ya, semuanya ada di sini teman-teman. Kita back lagi, ini kalori tadi ya teman-teman ya. Tuh. Kita geser lagi, dia ada health status. Jadi ada heart rate di sini. Untuk ukur heart rate, stress level ini kalau dipasang dia akan detect heart rate teman-teman. Tuh, detect kan. Jadi ini untuk heart rate, stress level, dan ini body health teman-teman ya. Body health kita 30. Kalau angkanya makin tinggi makin bagus. Di sini event. Di sini cuaca, suhu, arah mata angin. Ini karena cewek, ini apa, cycle ininya apa, menstruasi, siklus menstruasi. Dan di sini ada untuk target minum air teman-teman. Nih ya, target minum airnya. Jadi misalnya kita targetkan sehari itu 2100 ya. Misalnya kita udah minum udah 250. Minum lagi. Tuh ya, 500. Ini kalau kita mau nambah targetnya ada. Minum lagi 750, minum lagi 1000 liter, minum lagi. Nah, gitu ya teman-temannya. Jadi ini untuk pengingat kita untuk minum. Setelah itu, nah ini udah habis ya. Dah. Sama, ini di kiri kanan sama keluarnya. Kalau kita tarik dari atas ke bawah, dia akan masuk ke menu. Menu ini adalah pertama menu notifikasi teman-teman. Nih ya, notifikasi WhatsApp dan segala macam masuk di sini. Bisa dibuka juga, tuh, bisa dihapus juga notifikasi. Misalnya notifikasi Telkomsel nih, kita buka, kita bisa baca nih.
Jadi kalau ada WA, SMS kita bisa baca dari sini, tapi nggak bisa bales ya, cuman baca doang. Bisa dihapus juga dari sini, tuh teman-teman. Nih ya, nih jadi kita bisa baca SMS dari sini teman-teman, tuh baca doang ya. Back. Terus untuk ngatur lagu, misalnya kita ngeplay YouTube musik ya, kita bisa play dari sini, previous. Ini untuk volume kita bisa atur dari sini teman-teman. Ini untuk kontrol player media. Lalu di sini untuk nambah widget sebenarnya. Jadi widget ini bisa kita atur nanti. Ini untuk do not disturb. Nih ya. Jadi nggak ada notifikasi yang masuk sampai besok pagi kita bangun. Kapan bangunnya diatur dari aplikasi Garmin Connect. Ini untuk nyari telepon. Misalnya telepon kita taruh di mana. Nah, ini kita bisa bunyikan di sini. Telepon kita bunyi nanti teman-teman. Lalu di sini ada setup ngatur alarm. Ini kita atur dari aplikasi Garmin Connect-nya. Nah, back lagi ini ya. Nah, ini lagi WhatsApp nelpon. Nah, lalu kalau kita pencet teman-teman, kita pencet tengah, dia baru masuk ke aktivitas. Aktivitas macam-macam, ada kardio, ada angkat beban, ada pool swim berenang, ada sepeda, ada jalan, ada lari, ada kardio. Nah, kita coba kalau seandainya dia sepedaan. Sepedaan dia akan nyari GPS dulu teman-teman. Berhubung ini dalam rumah ya. GPS sudah connected. Double tap to start and stop. Di sini ada setting. Setting ada alert, auto lap, phone GPS on, data screen. Nah, jadi kalau seandainya udah siap, kita double tap. Tep. Mulailah dia. Di sini ada jaraknya di dalam miles. Ini bisa kita atur sih nanti. Ini kecepatan. Ini dalam miles teman-teman. Ini bisa disetting nanti di aplikasinya. Nah, ketahuan lah sudah berapa jauh kita jalan. Nah, seperti ini teman-teman. Begitu juga dengan misalnya kita mau jalan ya teman-teman ya. Kita tekan tengah dulu. Activities. Misalnya kita mau jalan. Tunggu GPS dulu. Karena dalam rumah ya teman-teman, jadi agak lama dia. Udah connect GPS-nya. Baru kita settingannya ada alert, ada auto lap, phone GPS, data screen. Data screen ini kita mau nampilin apa di layarnya gitu ya. Ada heart rate, nampilin musik, misalnya nyetel musik, nampilin jam. Nah, double tap. Nah, di sini adalah stepnya, ini waktunya, ini jaraknya dalam miles. Itu bisa diatur nanti di aplikasi teman-teman, mau miles atau meter. Kalau kita swipe, ini heart rate nih, heart rate. Kalau kita swipe lagi, ini ke jam. Tapi mode walkingnya masih jalan, tapi tampilannya jam. Nah, ini balik lagi ke mode berjalannya teman-teman. Tuh. Kalau udah stop, udah selesai, tekan 2 kali. Dia akan bergetar mau disimpan atau dihapus atau mau resume. Bisa di resume juga. Nah, gitu ya. Kita hapus saja teman-teman. Nah, itu mode olahraganya. Jadi mode olahraganya banyak, bisa kalian pilih. Lalu kita swipe ke setting terakhir aja. Swipe ke sini watch face. Ini untuk ngatur tampilan depannya. Nah, ini ada pilihan. Bisa ditambah lagi teman-teman melalui aplikasi Garmin Watch. Ini yang kesimpan di jamnya aja. Kalau mau nambah bisa di Garmin Watch aplikasi. Download lagi. Tuh ya. Terus ini watch face, ini clocks. Clocks ini dia ada alarm, ada timer, standar lah ya, stopwatch. Misal mau pasang alarm jam berapa, timer. Ini semuanya ini ya. Ya waktu kayak HP biasa lah. Nggak ada yang istimewa di sini. Lalu di sini ada watch face, clock, pengaturan, setting. Pertama hydration alert. Jadi di sini dia ini akan mengingatkan kita untuk minum gitu teman-teman. Jadi mau diingetin dalam setiap 1 jam, mau diingetin tiap 2 jam, atau mau diingetin setelah melakukan aktivitas. Ini kalian bisa set. Jadi tiap 1 jam dia akan ngingetin minum gitu ya teman-teman ya. VO2 Max ini untuk ngukur kalau atlet-atlet itu VO2 max itu semakin tinggi berarti semakin bagus badan kita dalam memaksimalkan oksigen yang kita hirup teman-teman. Jadi ini harus kita pergi keluar dulu, pergi keluar dulu, dapat GPS, nanti kita jalan baru bisa diukur VO2 max. Panjang sih penjelasan VO2 max nih. Ada kadar normalnya teman-teman.
Jadi bagus nggak badan kita dalam memanfaatkan oksigen gitu. Breath heart rate ini untuk ngukur denyut jantung di tangan gitu ya. Settingannya mau statusnya auto nih ya. This will disable heart rate, body battery, bla bla bla, readings. Jadi kalau misalnya kalian mau hemat baterai ya di off kan aja. Jadi dia tidak akan membaca heart rate. Karena selama kita pasang gini dia akan baca heart rate kita teman-teman. On time terus baca heart rate gitu ya. Terus ada heart rate alerts. Nah, ini bisa kita atur. Kalau di atas 150 dia akan warning. Misalnya kita atur 140 dia akan warning. Low alertnya juga. Sleep pulse ini kalau kita mau pakai jamnya sambil tidur. Jadi dia akan ngukur kadar oksigen dalam badan kita selama tidur. Cuman karena tidur nggak pakai jam ya untuk apa juga di on kan. Morning report. Jadi ini nanti setiap pagi kita bangun dia akan memberikan report. Reportnya apa aja? Ada cuaca, ada body battery, ada step goals, ada tentang perempuan lah, women's health, kalender dan lain-lain. Nah, ini adalah phone Bluetooth ya teman-teman ya. Nah, ini untuk status connect ke HP lah intinya lewat situ. Sistem ini brightness-nya bisa diatur. Jadi dia ada sensor cahaya, bisa auto, bisa 6. Nah, ini sampai 7. 7 terlalu terang ya teman-teman ya. Ini 6, ini 4. Nah, jadi di auto aja lah. Alert vibration, jadi ini ngatur getarannya mau off, low, medium gitu ya teman-teman ya. Time out ini seberapa lama dia layarnya mati gitu setelah diem. Ini kan lama-lama dia mati kan. Nah, diatur seberapa lama. Gesture mode ini teman-teman. Dia akan deteksi misalnya kalau jamnya nggak kita lihat, dia mati layarnya. Tapi kalau diginiin nanti dia hidup. Nah, itu gesture mode. Gesture sensitivity mau low atau high ya. Sensitivitasnya. Kontrol menu ini untuk ngatur kontrol menu yang tadi, bahasa dan reset. Nah, about ini tentang sistemnya teman-teman ya. Tuh. Dah, gitu aja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.